Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Syeda Kristi, inilah berita selengkapnya. Seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak resmi mengubah harga produk BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum per 1 Maret 2025. Seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak resmi mengubah harga produk BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum per 1 Maret 2025. Di antara yang menaikkan harga adalah Shell Indonesia, BP AKR, dan juga Vivo Energy Indonesia. Sementara SPBU milik PT Pertamina menahan beberapa produk BBM, bahkan menurunkan harga. Seperti contoh di SPBU Pertamina DKI Jakarta, untuk produk BBM Pertamina Dex turun menjadi 14.600 per liter, dari sebelumnya per Februari 14.800. Begitu juga Dexlite menjadi 14.300, dari yang sebelumnya 14.600 per liter. Sementara untuk jenis RON 92 atau Pertamax tetap dibanderol dengan harga 12.900 per liter. Untuk BBM jenis Pertamax Turbo juga masih 14.000 per liternya. Begitu juga jenis Pertamax Green tetap 13.700 per liter. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus telah memeriksa 8 orang saksi. Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus telah memeriksa 8 orang saksi. Pemanggilan 8 saksi tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa pemeriksaan ini dilakukan guna memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang melibatkan tersangka YF dan lainnya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi dalam kondisi aman selama masa periode Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini. PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi dalam kondisi aman selama masa periode Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini, di tengah perkiraan cuaca ekstrim. Pelaksana tugas harian Pertamina Patraniaga Marsiika Legowo Putra dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis mengatakan, Pertamina Patraniaga telah berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga untuk memantau kepadatan lalu lintas hingga prediksi cuaca. Untuk memastikan kelancaran distribusi energi tersebut, Pertamina Patraniaga menyiapkan 4 langkah strategis. Pertama, memastikan ketersediaan energi di berbagai titik layanan yang sudah ada, seperti SPBU serta pangkalan dan agen LPG agar masyarakat senantiasa mendapatkan akses energi yang diperlukan. Khusus di daerah terpencil, pihaknya menambah stok energi sebelum puncak arus mudik. Selain itu, untuk mengantisipasi gangguan di jalur distribusi, Pertamina Patraniaga juga mempersiapkan alternatif rute yang aman. Terutama di wilayah-wilayah rawan bencana alam seperti longsor atau erupsi gunung berapi. Selain itu ada motoris yang siaga menyediakan kebutuhan BBM bagi kendaraan yang terjebak kemacetan. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Berita selanjutnya pemirsa, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menyoroti tekanan faktor real sebagai tantangan utama industri dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum pada 2026. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menyoroti tekanan faktor real sebagai tantangan memenuhi ketentuan ekuitas minimum pada 2026. Sebagaimana disebut dalam POJK nomor 23 tahun 2023, perusahaan wajib memiliki ekuitas minimum 250 miliar dan 100 miliar untuk perusahaan asuransi syariah paling lambat 31 Desember 2026. Di sisi lain, tekanan terhadap ekuitas juga disebabkan karena turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia di akhir tahun lalu. Sementara ia menambahkan bahwa mayoritas portofolio investasi asuransi umum masih berada di instrumen deposito karena likuiditas yang tinggi. Tantangan ini akan semakin berat pada 2025, terutama dengan diterapkannya POJK 20 tahun 2023 tentang asuransi kredit. Regulasi tersebut dinilai memberikan tekanan tambahan terhadap industri yang tengah menghadapi dampak kebijakan akuntansi baru, yakni PSAK 117. Ia memperkirakan bahwa pada semester kedua 2025, kondisi industri bisa semakin menurun jika tidak ada perbaikan dalam kinerja keuangan sejak awal tahun. Oleh karena itu, keberhasilan melewati kuartal pertama dengan hasil yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya menjadi faktor krusial. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur ini mengalami erupsi yang tinggi, letusan mencapai 1.100 meter di atas puncak pada Kamis pagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1.100 meter di atas puncak pada Kamis pagi. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Pada saat laporan itu dibuat oleh petugas, erupsi masih berlangsung. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 7:20 pagi dengan tinggi kolom letusan teramati lebih rendah dari sebelumnya, yakni 200 meter di atas puncak atau 3.876 meter di atas permukaan laut. Gunung Semeru masih berstatus waspada, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara, di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 km dari puncak erupsi. Selain itu, masyarakat juga perlu waspada potensi awan panas, guguran lava, dan juga lahar hujan di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sak, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syeda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.